Pilpres lalu. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin bilang pemberian jatah kursi komisaris di perusahaan BUMN adalah pola lama yang sudah terjadi sejak era Presiden SBY. Bahkan dalam 9 tahun terakhir, relawan-relawan Jokowi pun juga mendapat imbalan yang sama. Meski begitu, Ujang mengkritisi orang-orang yang ditunjuk sebagai komisaris atau dewan pengawas sebuah perusahaan jangan asal pilih. Hal ini untuk menghindari kerugian akibat salah arah dalam mengawasi perusahaan milik negara. Kalau kita cermati banyak di antara tim kampanye nasional yang diberi jatah komisaris, apakah ini bentuk balas budi Jokowi? Kalau saya mengatakan iya ya, karena kan saling menguntungkan satu sama lain. Para presiden butuh dukungan relawan, relawan pun butuh jabatan atau butuh posisi. Nah, komisaris ini kan dewan pengawas, tugasnya mengawasi perusahaan. Kalau tidak punya kemampuan, tidak punya ilmunya, lalu apa yang akan diberikan atau sumbangsinya untuk BUMN? Artinya ya dampaknya BUMN akan rugi, akan minus, akan negatif. Makanya tidak heran kan, tidak aneh kalau banyak BUMN di Republik ini banyak yang rugi. Komisaris di satu BUMN itu kan tidak cuma satu. Komisaris di BUMN itu ada beberapa, direksinya juga ada beberapa. Jadi kalau dibilang bagi-bagi jabatan, ya tentunya itu kan yang ada kan dibagi-bagi kan gitu. Nah ini kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki oleh calon yang dimasukkan, demikian. Sejatinya, jabatan komisaris terbilang penting dalam sebuah perusahaan karena memberi arah bagi para petinggi korporasi untuk menjalankan perusahaan dengan baik dan benar. Artinya, orang-orang yang mumpuni dan paham persoalan di bidang perusahaan yang diembannya lah yang patut mengisi kursi komisaris. Terlebih, sebagian besar BUMN menjadi ujung tombak pendapatan negara. Tim Liputan, Kompas TV. Petinggi